Assalamualaikum Bu Risa. Waalaikumsalam Pak Idal. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi, di mana tujuan dari kegiatan praobservasi ini adalah agar pada proses pembelajaran di kelas nanti Bu Risa bisa memberikan pembelajaran yang maksimal di dalam kelas, Bu. Jadi saya ingin bertanya sedikit tentang pembelajaran Bu Risa. Tujuan dari pembelajaran Bu Risa di kelas ini seperti apa, Bu Risa? Tujuan pembelajaran di sini yaitu agar peserta didik dapat menganalisis dampak dan penyebab yang timbul dari kenakalan remaja. Terus selanjutnya peserta didik dapat menelaah jenis-jenis dan sebab dari kenakalan remaja tersebut. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis dampak dan penyebab kenakalan remaja. Ya. Selanjutnya peserta didik dapat menelaah menelaah jenis dan sebab kenakalan remaja tersebut. Baiklah Bu. Jadi selanjutnya area pengembangan yang hendak Ibu capai ini seperti apa ya, Bu? Untuk area pengembangannya di sini, saya akan membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan untuk menentukan dan mencari solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional ataupun global terkait pemahaman kenakalan remaja. Wah, baiklah Bu. Sepertinya dalam area pengembangan ini sudah luas ya Bu, seperti berdasarkan isu lokal, nasional maupun global ya Bu, dalam kenakalan remaja. Bila Bu, untuk yang ketiga, strateginya gimana Bu? Strategi dalam mempersiapkan pembelajaran ini Bu. Untuk strategi yang disiapkan di sini yaitu menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan pelajar peserta didik. Terus yang beragam yang meliputi diferensiasi konten, proses ataupun produk. Baik Bu, jadi yang pertama Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Ya. Baik konten, proses dan produk gitu ya Bu. Selanjutnya alat peraga yang Ibu gunakan seperti apa Bu? Untuk alat yang saya gunakan itu alat peraga sederhana, yaitu berupa video tentang pembelajaran, materi yang diterapkan itu tentang wacana pembelajaran. Jadi dalam menggunakan alat peraga ini Ibu akan menggunakan alat peraga sederhana Ibu, Ya. berupa video, materi atau teks atau wacana. Jadi yang ketiga, bagaimana Ibu memberikan kebebasan pada peserta didik? Di sini saya memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam membentuk kelompoknya masing-masing sesuai dengan minat dan pemahaman peserta didik untuk mengidentifikasi peran serta tugas peserta didik dalam mengamati didik tersebut. Wah, baik. Jadi di sini Ibu akan memberikan kebebasan Ibu pada peserta didik untuk membentuk kelompoknya sendiri, tanpa Ibu tuju seperti itu ya Bu. Ya. Baiklah. Dalam mendampingi atau memberikan pendampingan pada peserta didik ini gimana Bu? Saya mendampingi dan memberikan pendampingan kepada setiap peserta didik. Metode yang akan saya gunakan yaitu mengamati lingkungan sekitar, video yang ditampilkan, terus penugasan diskusi dengan menggunakan pendekatan saintifik, yaitu bagaimana cara peserta didik mengamati video atau gambar, terus cara mereka menanyakan dan mengumpulkan informasi diskusi kelompok, dan bagaimana prestasi peserta didik dalam mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Baiklah Bu. Jadi strategi yang Ibu siapkan ini sangat komplit Bu. Komplit sekali kalau menurut saya ya Bu. Jadi saya berharap dalam pelaksanaannya nanti Ibu lebih leluasa lagi dalam mengelola kelas Bu. Selanjutnya kelas mana yang akan Ibu pakai Bu? Untuk kelas yang akan saya pakai dalam menerapkan pembelajaran tersebut yaitu kelas 10 ATPH Pak. Jadi kelas 10 ATPH. Baik. Selanjutnya waktunya Bu. Waktunya kapan kira-kira? Untuk waktu saya akan melaksanakan pada hari Selasa yaitu pada jam ketiga dan keempat. Selasa besok berarti ya Bu? Ya. Baiklah Bu. Jadi setelah observasi ini kita lakukan, saya berharap Ibu akan menerapkan semua strategi yang Ibu sampaikan tadi di dalam kelas, dan pembelajaran yang Ibu lakukan lancar tanpa kendala. Amin. Terima kasih Bu. Ya. Sampai berjumpa besok. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Baiklah, sebelum materi pelayanan kita mulai, ada baiknya
baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dipimpin oleh salah satu dari ketua kelas. Berdoa dimulai. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya ibu cek dulu kehadirannya masing-masing. Naila Sari, Evan Pratama, Laura, Koima, Fitri, Aina, Bian Septian, Yuni, Dedis Pranika, Pesi, Derek, Putri Yawani, Sylvia Monica, Putri Desi, Marcel, Galih. Nah, setelah kita absen, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menanyakan dulu tentang materi sebelumnya, materi tentang minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak? Apa itu materi minggu lalu? Ya, Nela. Tentang rendahnya niat belajar peserta didik. Nah, tentang rendahnya minat belajar peserta didik. Ada yang masih ingat nggak? Apa itu tujuan dari mempelajari rendahnya minat peserta didik? Ada, ini. Siswa mampu merencanakan cara belajarnya dengan efektif. Nah, siswa mampu merencanakan cara belajar yang efektif. Jadi, tujuan kita mempelajari minat belajar peserta didik, kita mengetahui apa itu rendahnya minat belajar peserta didik. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat belajar peserta didik? Apa faktor yang mempengaruhi rendahnya minat belajar siswa? Misalnya si Koima. Apa sih faktor yang mempengaruhi minat belajar si Koima? Misalnya tentang pacaran, bisa mempengaruhi minat belajar peserta didik atau minat belajar siswa. Tentang pergaulan bebas, tentang membolos misalnya. Membolos bisa mempengaruhi minat belajar peserta didik. Kenapa? Karena dengan cara dia bolos, dia sering tidak masuk sekolah, dia sering izin, alpa. Dengan sendirinya minatnya akan menurun. Entah dia itu orang pintar yang sebelumnya prestasinya bagus, dengan sendirinya, dengan faktor tadi bisa mempengaruhi minat belajar peserta didik. Nah, ada lagi nggak yang tahu apa itu tujuan dari rendahnya minat belajar peserta didik? Ya. Siswa dapat mengembangkan cara agar termotivasi dalam belajar. Nah, siswa dapat mengembangkan cara belajar agar termotivasi dalam belajar. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan minat belajar kita? Ada yang tahu? Bagaimana cara kita meningkatkan minat belajar kita? Ada yang tahu? Contoh misalnya, dengan cara bergaul dengan orang yang pintar. Misalnya si Laura pintar nih. Nah, bagaimana cara kita mendekatkan diri dengan Laura? Agar apa yang didapatkan si Laura kita dapat mendapatkan apa yang dipelajari oleh Laura. Jadilah perkelahian, tawuran antara geng yang satu dengan geng yang lainnya. Terus selanjutnya ada yang namanya narkoba. Nah, apa itu narkoba? Ada
yang sudah pernah mengkonsumsi narkoba? Ada? Bagaimana sih bentuknya narkoba? Nah, Monik, ada yang tahu bentuk narkoba seperti apa? Tahu kok dia seperti ini, berarti sudah pernah melihat, ya kan? Nah, syukur alhamdulillah di sekolah kita tidak ada yang mengkonsumsi narkoba. Karena apa? Dengan narkoba orang bisa semuanya. Dari awalnya dia punya uang, terus beli narkoba. Setelah terus-terusan kecanduan dengan narkoba tersebut, kan kecanduan ya kan? Nggak punya uang bisa mengakibatkan perampokan, pencurian. Tidak ada untungnya yang dikatakan dengan tadi kenakalan remaja. Itu yang dikatakan dengan kenakalan remaja. Paham tadi ya yang ibu sebutkan tadi? Paham? Nah, untuk lebih jelasnya ibu akan menayangkan video. Silakan Anda amati video yang ibu tayangkan nanti. Setelah itu kita akan membagikan lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Akan diperhatikan dengan seksama apa yang ditayangkan dari video tersebut. Kita akan membahas sebuah materi mengenai kenakalan remaja bersama saya Indra Remaja Gunawan. Maka kita akan mengisi jawab apa itu kenakalan remaja. Apa yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama adalah apa sih kenakalan remaja itu? Kita akan membahas definisi dan jenis-jenis kenakalan remaja. Yang kedua adalah cara menghindari kenakalan remaja. Selanjutnya adalah penanganan kenakalan remaja. Lalu apa sih kenakalan remaja itu? Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat. Perbuatan ini dilakukan oleh anak usia remaja, yaitu anak-anak usia transisi antara anak-anak menuju ke dewasa. Selanjutnya adalah jenis-jenis kenakalan remaja. Kenakalan remaja dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kenakalan ringan. Kenakalan seperti ini bisa kita ambil contoh seperti berbohong. Yang kedua adalah kenakalan kriminal. Kenakalan kriminal adalah kenakalan yang dilakukan oleh anak usia remaja yang melanggar hukum pidana di Indonesia seperti mencuri, merampok, membunuh, dan begal. Yang ketiga adalah kenakalan asusila. Kita bisa ambil contoh adalah seks bebas. Mengapa kita memasukkan seks bebas ke dalam kenakalan remaja? Karena dalam usia remaja, apabila seorang remaja melakukan seks bebas, maka secara tidak langsung cepat atau lambat kehidupan remajanya pasti akan hancur. Terlebih apabila mereka sampai ke hubungan nikah, atau kita bisa melihat bahwa ada kasus mereka menikah berusia yang lebih tinggi daripada orang menikah pada umumnya. Mereka menikah dengan prinsip marriage by accident atau menikah karena kecelakaan, di mana remaja mereka bisa mengeksplorasi mana dan bila mereka pada usia remaja dan menikmati masa-masa indah remaja mereka. Mereka melakukan berbagai rumah tangga. Selanjutnya adalah faktor-faktor kenakalan remaja. Yang pertama adalah faktor dari keluarga. Keluarga adalah fundamental pada pertumbuhan atau perkembangan seorang remaja. Karena pada titik usia remaja, hormon masih sangat labil dan mudah terpengaruh dari apapun, lebih dari faktor keluarga. Lanjut, apabila keluarga adalah rumah bagi para remaja, apabila keluarga hancur atau kita bisa menyebutnya dengan keluarga, maka seorang remaja akan membenci orang tuanya dan mereka akan tinggal dengan orang tuanya. Mereka akan melakukan apapun untuk melupakan apa yang ada di tubuh mereka. Dari Islam,
bebas, 4 main game 1 lazar, dan 5 tawuran atau berkelahi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kita berikan apresiasi kepada teman kita yang telah mengamalkan. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi, kita telah mengetahui apa itu kenakalan remaja, terus apa yang ya silakan duduk kembali seperti biasa. Kita dapat mengetahui apa itu pengertian dari kenakalan remaja, terus apa yang tindakan apa yang perlu kita lakukan untuk mengubah perilaku kita. Nah, tindakan apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengubah perilaku kita yang selama ini mungkin dikatakan menyimpang, terus tidak lagi sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Kita dapat mengetahui pemecahan masalah dari topik yang kita paparkan tadi. Dari kelompok 1 ada yang namanya pelampiasan. Apa itu? Tentang Pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan pelampiasan masalah yang dihadapi oleh remaja. Remaja atau kita melampiaskan amal kita kepada seseorang, misalnya dari amal lain. Dari sini kita dapat mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja dan apa penyebab dari kenakalan remaja. Di sini sudah paham kan tentang materi kenakalan remaja. Kenapa kita perlu mempelajari dan layanan ini, terus apa manfaat dari layanan yang kita berikan. Kita dapat mengetahui hal yang perlu kita ketahui bersama. Nah, dari hasil diskusi tadi, kita akan melakukan nantinya tindakan ataupun tindakan yang lebih lanjut atau evaluasi. Nah, dari hasil evaluasi inilah kita dapat atau ibu dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang layanan ini, tentang pembelajaran yang telah ibu paparkan tadi. Paham kan? Baiklah, di sini kita telah menayangkan video, kita telah membagikan gambaran kerja peserta didik atau LKPD. Dengan berakhirnya kegiatan presentasi dari teman kita yang tadi yang diwakili oleh kelompok 1 dan kelompok 2, layanan ini kita cukupkan sampai di sini. Di sini ibu akan nantinya terus memantau kalian untuk kedepannya. Ada nggak perubahan dari tingkah laku yang menyimpang tadi? Ada nggak perubahan yang kalian lakukan setelah mengikuti layanan ini? Kita telah membuatkan kesimpulan, terus kita sudah membuat rangkuman dari tayangan tadi. Ibu harap kalian bisa paham dan dapat menyimpulkan hasil layanan kita pada hari ini. Paham kan? Baiklah, di sini ibu akan menutup kegiatan. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita mengucapkan supaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dan bisa kita rubah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan berakhirnya tayangan video, maka berakhirlah pertemuan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah Terima kasih kepada peserta didik semuanya yang telah mengikuti layanan dengan baik, supaya semua ini dapat kita jalankan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, silakan sebelum kita pulang kita ya dimulai dari yang kanan. Setelah ini langsung pulang.
Selamat pagi, Bu Lisan. Pagi Pak. Bagaimana kesan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah pembelajaran kemarin berjalan dengan lancar dan siswa juga terlihat antusias mengikuti pembelajaran tersebut. Wah, baik. Saya juga melihat keantusiasan siswa tersebut, Bu, kemarin. Ibu telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan Ibu sebutkan kemarin. Terima kasih Pak. Bagi Ibu sendiri, apa yang sudah Ibu lakukan kemarin dalam pembelajaran? Oh, dalam pembelajaran kemarin saya telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Terus selanjutnya saya menggunakan alat peraga sederhana yang berupa video tentang pembelajaran, materi yaitu tentang kenakalan remaja tersebut Pak, yang saya laksanakan pada hari Selasa kemarin. Apakah ada kendala dari strategi pembelajaran tersebut, Bu? Oh, untuk kendala di sini Pak, ya saya mengalami sedikit kendala, yaitu saya kurang bisa mengoperasikan alat pembelajaran seperti memasang infokus Pak. Oh, berarti Ibu belum paham caranya memasang fokus, Ya, Bu. kesulitan sedikit. Selain itu apa ada lagi kendala ya, Bu? Cuma itu Pak, selebihnya bisa saya atasi sendiri. Sangat bagus, Bu. Ibu sudah menjalankan pembelajaran dengan baik. Apa yang Ibu inginkan sudah tercapai. Cuma satu hal saja yang tidak bisa Ibu lakukan untuk pembelajaran. Cuma untuk masang fokus ya, Bu. Namun dari hal ini, apakah Ibu bisa mencari jalan keluar dari masalah masang fokus ini? Iya Pak, saya meminta bantuan kepada rekan guru lain dan serta staf tata usaha yang ada di sekolah Pak pada jam pembelajaran saya tersebut untuk membantu saya memasang fokus supaya pembelajaran ini bisa saya laksanakan pada waktu itu Pak. Jadi sebelum pembelajaran Ibu meminta bantuan gitu ya, Bu, Ya. Kepada rekan sejawat dan staf tata usaha. Baiklah, bagus sekali, Bu. Ibu sudah bisa mencari solusi dari permasalahan Ibu sendiri, seperti itu, Bu. Dan rencananya kapan Ibu akan mulai strategi yang baru lagi, Bu? Pada pembelajaran berikutnya saya akan menerapkan strategi baru untuk pada pembelajaran itu Pak. Dari hari Selasa kemarin, sesuai dengan yang saya lihat, Bu, seperti itu. Namun Ibu bisa melihat hasil pengamatan saya tentang apa yang harus Ibu tingkatkan. Ya baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak atas umpan balik yang positif. Saya sangat senang apa saja Pak yang harus saya tingkatkan lagi. Ya, yang harus Ibu tingkatkan yang pertama, Ibu bisa memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi kelompok bagi siswa. Selanjutnya yang kedua, Ibu bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik itu, Bu, kepada siswa-siswa tersebut. Oh, baik Pak, saya akan coba tingkatkan lagi dalam pembelajaran untuk berikutnya. Nah, Ibu bisa membuat rencana perbaikan setelah ini berdasarkan hasil pengamatan saya ini, Bu. Jadi Ibu bisa membuat pembelajarannya lebih spesifik lagi, gitu, Bu. Oke, ya baik Pak. Saya coba untuk melakukan untuk tahap berikutnya. Saya berharap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih efektif lagi, Bu. Amin, amin. Terima kasih Pak atas sudah meluangkan waktunya dalam pembelajaran saya. Sama-sama.